Untuk seledri ini sudah panen berapa kali Pak untuk saat ini? Seledri itu udah panen ke 22 kali. Udah 22 kali. Itu dari awal sampai ke 22 kali ini kira-kira dapat 1 ton. 1 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Sapa bersama saya Bang Ocit. Kali ini kami berada di wilayah Sekayu, Ketundan, Kabupaten Magelang. Kali ini kita akan membahas, mengulik tentang sistem tumpang sari. Sistem tumpang sari adalah pola menanam yang lebih dari satu. Tujuannya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menjaga kesuburan tanah. Kali ini kita akan membahas, belajar bersama dengan salah satu petani, Bapak Alan. Mari kita lanjut. Let's go! Saya sekarang berada di lahan di daerah Magelang bersama salah satu petani. Bisa diperkenalkan, Pak? Ya, perkenalkan, nama saya Bapak Alan dari Desa Sekayu Barat, Ketundan, Pakis Magelang, di bawah lereng Gunung Merbabu. Ya. Untuk saat ini panjenengan menanam tanaman apa aja, Pak? Saya menanam tumpang sari, ada cabai, ada seledri, ada tembakau, ada tomat. Oh, jadi tadi ada seledri, tembakau, tomat, cabai, empat tanaman sekaligus ya, Pak ya? Ya. Jadi untuk pengolahan lahannya itu seperti apa ya, Pak ya, untuk tanaman seperti tumpang sari ini? Ya, kalau menurut saya itu, prinsip saya itu pengolahan lahan itu pakai kotoran ayam, terus dikasih molase sama E4. Terus kita diamkan kurang lebih setengah bulan untuk penanaman. Penanaman awal kita tanam seledri, selang 2 hari kita tanam cabai, selang 4 hari kita tanam tomat, selang setengah bulan kita tanam tembakau. Untuk ini apa? Pemupukannya kita pakai secara irit. Tadinya habis 120 karung, sekarang cuma habis 70 karung. Untuk pengobatan kita pakai produk dari MTA ya. Iya. Dari MTA yang untuk kocor kita kocor pakai Fortune sama Extra Green. Itu untuk cabai umur setengah bulan. Untuk seledri kita umur 20 hari dan tomat kita umur 1 minggu. Kocorannya itu kira-kira ya selang 10 hari kita kocor lagi. Setiap 10 hari kita kocor lagi. Untuk penyepraiannya itu kita pakai Extra Green sama Fortune ditambahin sama Kalizer. Kalizernya itu kita pakai 2 tutup, Extra Green 1 tutup, Fortune-nya itu 4 sendok. 4 sendok. Baik Pak Alan, kalau untuk tanamannya panjenengan ini sistemnya sekali panen atau panen berkelanjutan atau seperti apa Pak? Bisa tolong. Kalau saya itu senangnya itu sistem berkelanjutan. Berkelanjutan. Iya, kalau sistem kelanjutan itu kan kita enak. Jadi yang istilahnya ini panen selang berapa hari kita panen lagi. Untuk yang lain yang selang berapa minggu lagi kita panen untuk cabai, selang berapa bulan lagi kita panen tembakau. Terus kalau untuk sistem seperti mulsa ini ya Pak ya, ini kan ada beberapa lubang-lubang itu Pak. Iya. Jadi emang dari awal emang sudah diatur setting berapa lubang atau jaraknya berapa, itu udah punya gambaran tersendiri atau seperti apa Pak? Ya, kalau kita emang udah punya gambaran sendiri. Ya. Untuk cabai sama cabai, antara cabai dengan cabai itu jaraknya 60 cm. Jadi untuk tomat sama tomat ya juga 60 cm. Antara seledri dan seledri itu jaraknya kira-kira 10 cm. Kita lubangin buat kocor susulan. Berarti untuk 4 tanaman ini kan tadi sistemnya berkelanjutan ya Pak ya? Ya. Kalau untuk
panenan awal kan kembali lagi mungkin ke seledri ya Pak ya. Iya. Untuk seledri ini sudah panen berapa kali Pak untuk saat ini? Seledri itu udah panen ke 22 kali. Itu dari awal sampai ke 22 kali ini kira-kira dapat 1 ton. 1 ton. Yang ke 22 kali ini 1 ton ya Pak ya. Ini yang tadi menggunakan kalsium Fortune itu ya Pak ya? Iya. Itu kocor pakai 4 sendok makan. 4 sendok, kalau dikocor 4 sendok makan. Kalau untuk perbandingannya Pak, dalam artian gini Pak, jadi ketika tanaman itu menggunakan Fortune, mungkin ada perbandingannya setelah menggunakan Fortune Pak? Di tanaman tersebut atau di tanaman tomat atau di tanaman tembakau atau? Ya kalau untuk seledri itu pakai Fortune itu biasa, nggak mudah layu. Nggak mudah layu. Tuh, untuk pertumbuhan tunas-tunas baru seperti anakan-anakan ini kan tadinya cuma 2 biji. Iya. Ini kan sekarang jadi udah 5 atau 10 ini. Satu lubang ini. Kalau dikocor itu selang 2 hari udah pada panjang-panjang. Nggak seperti yang nggak pakai. Oh. Jadi Bapak Alan ini juga memang punya lahan khusus untuk perbandingan gitu ya Pak ya? Iya. Jadi yang di sini dipakai aplikasikan, yang ini tanpa aplikasi gitu ya Pak ya? Iya. Oh, jadi kan jadi tolak ukur panjenengan juga ya Pak ya, dalam artian apa sih manfaatnya kita harus merawat, merumah tanaman gitu ya Pak ya? Jadi penggunaan yang jelas, sistematis gitu ya Pak ya? Jadi emang membuahkan hasil yang maksimal tanpa dibanding yang tanpa menggunakan gitu ya Pak ya? Memang kita punya lahan untuk perbandingan. Jadi kan supaya apa itu? Kalau yang pakai MTA sama enggak kan biar kelihatan. Jadi kan kalau perbandingannya itu kan yang pakai MTA kan hijau-hijau, yang enggak pakai MTA kan kuning-kuning. Terus daun tomatnya itu udah pada ngelaras kan? Iya. Itu dari segi daun aja seperti itu ya Pak ya? Iya. Kalau dari segi buah Pak mungkin? Kalau segi buah itu ukurannya lebih besar pakai MTA. Masalahnya kan tadi itu ya, ya Kak, kalau nggak pakai nggak pakai MTA itu kecil-kecil, terus bobotnya itu berkurang. Jadi untuk pemupukan tanaman tersebut menggunakan pupuk kimia saja atau diimbangi dengan pupuk organik atau seperti apa? Kita pakai pupuk kandang juga. Untuk yang berbahan kimia kita kurangi. Dulu pernah pakai pupuk kimia sejenis pupuk urea atau Ponska atau sejenis lah, kita kurangin, enggak pakai, cuman kita pakai tetes tebu sama E4 itu untuk pengolahan lahan. Kalau untuk tanaman tomat sendiri ini sudah berapa kali panen Pak? Untuk tomat sendiri kita panen 7 kali. 7 kali. Itu yang ketujuhnya ini udah dapat 7 kintal 80. 7 kintal 80. Masya Allah. Ya itu kira sampai selesai ya kira-kira ke sampai 12 kali lah. Kalau tomat sampai 12 kali gitu ya Pak ya? Kalau yang rata-rata kan cuma 8, 9 udah habis. 8, 9. Kita kemungkinan sampai 12. Soalnya kan masih banyak. Iya. Kalau untuk tomat sendiri ini tanamannya jenengan ada berapa pohon Pak untuk tanaman tomat tersebut? Untuk tomatnya kita tanam 1.500 pohon. Udah panen yang ke-7 ya Pak ya? Dan membuahkan hasil berapa tadi? 7 kintal 80. Kalau yang untuk seledri ini apa ya? Dengan hasil panen yang keberapa tadi? Yang ke-22. Yang ke-22 itu udah membuahkan hasil yang begitu besar. Itu dengan berapa pohon Pak? 3.000 pohon. 3.000 pohon seledri? Iya. 3.000 pohon itu kan 2 lubang. Iya. Itu 3.000 pohon. Untuk yang seledri. Kalau untuk yang cabai ini Pak, cabai yang panjenengan tanam itu cabai apa Pak? Ini sejenis kaliber. Sejenis kaliber ya? Iya. Untuk cabai yang sejenis kaliber ini jenengan atur di tanaman tumpang sari ini dengan berapa pohon Pak? 1.500 pohon. 1.500 pohon. Kalau untuk yang cabai yang jenis kaliber ini Pak, ini udah dipanen atau emang masih menunggu atau gimana? Nah, kalau untuk cabai itu masih menunggu karena usianya kalau di tempat dingin
di daerah pegunungan itu rata-rata 4 bulan baru panen. Oh. Jadi kan kita untuk tumpang sari ini untuk berkelanjutan kan ya itu supaya untuk biaya hidup. Jadi kalau untuk biaya hidup kan kita harus punya tumpang sari yang berkelanjutan. Iya. Kalau kita cuma mengandalkan satu untuk cabai kaliber kan selama 4 bulan kan kita bingung. Iya Pak. Soalnya emang untuk biaya hidup mungkin ya Pak, lebih dikatakan seperti itu ya Pak ya. Ya hidup itu butuh biaya. Iya. Berarti untuk tanaman mungkin yang paling terakhir untuk dipanen adalah tembakau ya Pak ya? Atau Ya cabai. untuk cabenya ya? Iya, kalau tembakau itu kita satu pohon diambil 2 daun itu kemarin udah dapat 90 kilo. Itu kalau pakai kalizer itu kita semprotkan itu 4 tutup. Itu untuk menambah bobot, menambah lebar, dan juga menambah panjangnya. Untuk tanaman baku tersebut jenengan punya berapa pohon Pak? Itu 700 pohon. 700 pohon, Masya Allah. Kalau untuk kita sendiri Pak, seperti katakanlah cabai atau tomat, itu sistemnya seperti apa Pak? Kalau cabai kita sistemnya plotot. Sistemnya plotot itu kalau di kita itu ambil dari lahan yang sudah merah, kita potong pucuk, pangkal sama pucuk itu diambil yang tengah. Jadi kan kalau yang diambil yang tengah itu biasanya kan udah tua. Kalau yang pucuk sama pangkal itu biasanya kan masih muda. Terus nanti kita pakai air hangat, diirisin sama ini bawang merah, untuk nanti biji cabenya itu dimasukkan. Jadi kalau yang mengambang itu kita buang, yang apa istilah yang di bawah tenggelam iya. itu kita yang pakai. Soalnya kalau yang biasanya yang mengambang itu ya juga tumbuh, cuman hasilnya itu nggak maksimal. Itu ya. Kalau untuk Tomat. benih yang tadi Pak, yang apa lingkaran melotot ya, yang melotot sendiri itu dari segi buahnya ada perbedaan Pak, dalam artian kalau dari benih-benih yang ditawarkan di toko-toko itu mungkin ada perbedaan enggak Pak? Ya ada perbedaannya, ada. Tapi kan kalau yang di toko kan udah bagus. Iya. Tapi kalau di kita kan kalau enggak ambil yang tengah, biasanya kan nanti ada serangan seperti layu fusarium, busuk pangkal, atau bercak daun, itu kan biasanya kan itu. Kalau kita ambil yang tengah, biasanya kan buahnya itu udah matang. Jadi bijinya kan udah kelihatan yang besar-besaran. Jadi kita pilih yang bagus lah. Dari segi biaya juga lebih sedikit memangkas ya Pak ya? Iya. Atau malah lebih irit. Ya betul. Lebih irit tapi dengan hasil yang maksimal ya Pak ya, gitu ya Pak ya? Ya kita emang untuk cabai kita plotot sendiri kan supaya lebih irit. Pertama, yang kedua supaya perawatan itu kan tahulah kalau kita melotot sendiri. Kalau kita beli di toko pertanian kan ya kita enggak menyalahkan toko atau yang memproduksi benih, enggak. Cuman kan kadang kan ada yang enggak bagus juga. Kan kadang kan ini apa? Ada yang bule. Kalau yang kita produk sendiri kan biasanya kan kalau yang bule kan benihnya itu mengambang. Jadi kan ya kita ada bule cuman enggak seberapa lah. Kita bisa hitung. Jadi meminimalisir juga ya Pak ya, dalam artian seperti itu ya. Jadi kalau untuk saat ini ya Pak ya, mungkin lagi tren pangkas pucuk ya Pak ya. Kalau Bapak Alan sendiri itu menerapkan sistem itu atau malah punya trik sendiri Pak untuk panjenengan tanaman panjenengan? Kalau saya nggak suka kok pangkas pucuk. Kita yang sukanya itu yang cabang aja, yang lajernya itu kan kita pelihara, terus yang tunas air kita buang, kita rempel lah. Jadi kan kalau menurut saya sendiri itu suka yang asli, jadi nggak mau pucuk, mau pangkas pucuk nggak mau. Ini kan kalau ini aja baru umur berapa ini udah panjaran aja udah mau ketutup. Iya. Kalau untuk lahan pertanian panjenengan ya Pak ya, di sini mungkin ada hama atau apa
Terus bagaimana panjenengan menyikapinya? Itu seperti apa, Pak? Kalau kita itu kalau hama seperti kutu kebul, trip, itu kita menggunakan sunlight atau pakai rinso. Jadi kan sunlight sama rinso itu kalau kutu kebul itu biasanya ya nggak mati, nggak, cuman dia akan kabur, nggak mau datang lagi. Itu udah beberapa kali tanam, udah kira-kira hampir 10 tahun kita terjun di dunia tani. Itu kalau kutu kebul kita cuma pakai sunlight sama rinso. Ya kan kadang kan ada orang nih, mosok pakai rinso, mosok pakai sunlight, mosok dia pergi. Ya itu kan kemantepan diri sendiri. Betul. Untuk hama ulat kita cuman gimana ya perawatannya. Kalau hama ulat itu kan di sekeliling kita ini kan cuman gimana ya, kita menjaga supaya rumput-rumput liar itu supaya nggak banyak. Jadi kan kalau biasanya kebanyakan rumput liar itu kalau hama ulat biasanya cepat datang. Jadi malah mengantisipasinya dengan itu ya, Pak ya, menghindari tanaman-tanaman rumput liar itu ya, Pak ya, Iya, menghilangkan lah kalau saya. iya, Jadi malah itu jadi faktor utama. gitu ya, Pak ya. Berarti untuk seperti pestisida atau insektisida Bapak tidak menggunakan sama sekali atau emang mengurangi atau seperti apa, Pak? Ya kita sistemnya untuk mengurangi lah. Jadi kalau kebanyakan kimia biasanya itu kan tanahnya itu kan jadi merongkal kan. Kalau mengurangi kan bisa. Jadi kan nanti kalau olah lahan lagi kita kan nggak usah terlalu lama. Jadi kan kita olah langsung kita kasih pupuk, terus dikasih itu tadi seperti molase, E4, kan itu kan bisa langsung kita tanamin lagi untuk yang berkelanjutan. Kalau untuk tanaman-tanaman tumpang sari panjenengan nih, Pak, kalau untuk sekali panennya itu berapa, Pak, untuk dalam artian jadi persentase proses bertahapnya itu bagaimana, Pak? Kalau kita seledri itu selang 10 hari sekali. Kalau tomat kita 3 hari sekali. Untuk cabai itu biasanya itu 5 hari sekali. Untuk yang seledri itu sekali panen 60 kilo. Sekali panen 60 kilo, Pak? Iya, untuk dari 3.000 pohon. 3.000 pohon tadi ya. Untuk tomat itu selang 3 hari itu untuk sekali panen itu paling kira-kira 1 kintal lebih sedikit lah. Jadi kalau panenan yang ke-7 ini sudah dapat 7 kintal 80 itu selang 3 hari sekali. Selang 3 hari sekali. Dari berapa pohon tadi, Pak, kalau yang tomat tadi? Tomatnya 1.400 1.500 lah. Oh, ya. Berarti untuk saat ini yang baru dipanen itu lebih ke seledri sama tomatnya ya, Pak ya? Ya. Berarti karena emang seperti cabenya belum masa panen ya, Pak ya, sama tembakonya gitu ya, Pak ya? Ya. Ya kalau di sini itu di tempat pegunungan itu kalau cabai itu 4 bulan baru panen. Kalau tembakau itu kira-kira 6 bulan baru panen. Kalau untuk tembakau ini, Pak, gambarannya mungkin bisa keluar sampai berapa, Pak? Kalau 700 pohon itu kita berkisaran itu paling enggak dari awal panen sampai selesai itu perkiraan saya itu dapat 7 kintal. 7 kintal. Itu udah dijemur atau ngarani apa ya, Pak ya, bahasa lainnya? Yang basah itu tembakau basah atau tembakau kering di sini? Tembakau basah kalau sini. Tembakau basah di sini. Bisa nyampe 7 kintal dari awal sampai selesai panen. Dengan jumlah berapa pohon tadi? 700. 700 pohon. Mungkin dari tanaman tumpang sarinya panjenengan ini ya, Pak ya, ada tips and trick untuk sistem tanamnya seperti apa agar panenannya tidak putus atau bagaimana ya, Pak ya?
Kalau sistem kita itu gini, kita olah lahan sekali, terus untuk sistem berkelanjutan udah lahan janda aja kita langsung tanamin lagi. Jadi nggak usah olah lahan lagi. Kalau di lahan janda itu biasanya kan ini, kalau untuk tanaman yang dilanjutkan lagi, kita kocok pakai Fortune lagi sama Extra Green tadi. Nah, itu diselang berapa hari lah, perkiraan kira-kira 7 hari atau 5 hari kita tanamin lagi. Udah itu aja. Ini kan ini udah janda 2 kali kalau enggak 3 kali. Janda. Oke, saya rasa mungkin cukup sekian penyampaian dari Bapak Alan ya Pak ya. Ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas informasinya, tips and trik. Jadi buat ilmu wawasan lah untuk para sahabat petani di Indonesia. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.